Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Alia Faiza, saya dari Gizi Angkatan 2024. Nah, di sini saya akan membahas tentang kerusakan bahan pangan pada kentang. Tapi sebelum itu, kalian pernah nggak sih beli kentang yang tampak segar, tapi setelah berapa hari muncul bintik-bintik hitam, busuk, dan bertunas? Nah, hal itu merupakan tanda-tanda kalau kentang yang kalian beli itu sudah mengalami kerusakan bahan pangan. Nah, jadi di video ini Amanda akan ngebahas tentang bagaimana sih kerusakan bahan pangan pada kentang tersebut, terus penyebabnya, terus dampak bagi kesehatan, dan cara mengatasi. Jadi, selamat menyaksikan. Apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama kita akan mencari kerusakan bahan pangan dan apa yang akan terjadi pada kerusakan bahan pangan tersebut. Terus kita mengidentifikasi nama mikroorganismenya, bagaimana perubahan fisik dan kimianya, tanda atau gejala yang diamati dari akibat mikroorganisme tersebut, dan gimana sih cara kita mengatasi atau mencegah kontaminasi mikroorganisme tersebut. Jadi, kerusakan bahan pangan adalah perubahan yang terjadi pada bahan makanan sehingga kualitasnya menurun dan tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, kerusakan ini disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme seperti bakteri, kapang, dan hamir yang mempengaruhi rasa, aroma, warna, serta tekstur pangan. Nah, akibatnya bahan pangan menjadi busuk, berlendir, bau tidak sedap, dan bahkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan manusia. Nah, inilah contoh kerusakan kentang akibat mikroorganisme. Nah, kalian bisa lihat kan kalau kentang tersebut itu mengalami pembusukan akibat bakteri, sehingga muncul bintik-bintik hitam, terus dia udah mau benyek gitu, dan enggak layak untuk dikonsumsi. Jadi, kentang ini memiliki nama ilmiahnya yaitu Solanum tuberosum L. Merupakan salah satu tanaman pangan penting yang ada di Indonesia, namun dalam pembudidayaan kentang masih memiliki banyak kendala. Nah, salah satu faktornya yang mempengaruhi kegagalan panen pada kentang itu adalah adanya organisme pengganggu tanaman, seperti patogen yang banyak menimbulkan kerusakan pada umbi-umbian. Nah, adapun kerusakan lain yang dapat menyebabkan kentang tersebut mengalami pembusukan atau kerusakan oleh si bakteri. Yang pertama itu bisa karena fisik, yaitu akibat benturan, suhu penyimpanan yang terlalu tinggi atau rendah dan menyebabkan kentang menjadi layu dan mengerut. Selanjutnya adalah kerusakan yang disebabkan oleh kimia, yaitu karena adanya oksidasi dan perubahan pati menjadi gula serta terbentuknya racun solanin yang saat terkena cahaya. Dan yang terakhir itu yaitu akibat biologis yang disebabkan oleh bakteri Erwinia carotovora dan jamur Fusarium alternaria yang membuat kentang membusuk, lembek, dan berbau. Oke, baik, selanjutnya kita akan mengidentifikasi nama dari mikroorganisme tersebut. Jadi, terdapat 4 jenis bakteri yang menyerang tanaman kentang, yaitu busuk cincin bakteri yang disebabkan oleh Clavibacter michiginensis, busuk lunak bakteri yang disebabkan oleh Erwinia carotovora. Yang ketiga adalah kudis bakteri yang disebabkan oleh Streptomyces chabies, dan busuk coklat yang disebabkan oleh Ralstonia solanacearum. Nah, keempat bakteri ini bersifat infeksius dan menimbulkan gejala yang berbeda pada tanaman kentang yang terinfeksi. Nah, setelah kita tahu penyebab lalu organisme dari bakterinya, selanjutnya kita akan masuk ke perubahan fisik dan kimia kerusakan kentang. Yang pertama itu adalah kerusakan fisik. Nah, pada kerusakan fisik, kentang ditandai dengan perubahan tekstur menjadi lembek, berlendir, cair, dan bahkan warna umbi ini berubah menjadi kecoklatan dan kehitaman, serta mengeluarkan bau busuk yang menyengat akibat pembusukan dari jaringan si kentang. Yang kedua, kerusakan kimia yang terjadi karena aktivitas enzim yang dihasilkan oleh bakteri Erwinia carotovora yang menguraikan pektin dan selulosa pada dinding sel kentang. Nah, pada proses ini menghasilkan senyawa pembusukan seperti asam organik dan amoniak
yang menyebabkan aroma tidak sedap dan menurunkan kualitas kentang. Selanjutnya kita akan jelaskan tentang tanda-tanda apa aja sih yang bisa ditimbulkan ketika kita mengonsumsi kentang yang busuk. Jadi yang pertama itu bisa menyebabkan mual dan muntah akibat masuknya bakteri pembusuk tersebut atau toksin ke dalam saluran pencernaan. Selanjutnya kita akan mengalami sakit perut dan diare karena infeksi ringan pada sistem pencernaan. Yang ketiga, rasa pahit atau asam di mulut saat mengonsumsi kentang yang telah rusak. Yang keempat, demam ringan dan lemas jika tubuh bereaksi terhadap racun dan infeksi bakteri. Yang terakhir adalah pada kasus tertentu dapat terjadi keracunan makanan jika jumlah bakteri atau racun yang dikonsumsi cukup tinggi. Terus dampak bagi kesehatan itu, kentang busuk tidak aman untuk dikonsumsi karena dapat mengandung toksin dan bakteri patogen sekunder. Dan mengonsumsi kentang yang busuk dapat menyebabkan gangguan pencernaan, mual, ataupun keracunan makanan. Terus gimana sih cara kita mengatasi dan mencegah kontaminan tersebut? Yang pertama, untuk mencegah kita bisa menyimpan kentang di tempat yang kering, sejuk, dan berventilasi baik. Jadi jangan ditempatkan di tempat yang lembab. Terus bisa hindari menyimpan kentang yang luka atau busuk bersama kentang yang sehat, karena kalau kita menyimpan kentang yang busuk sama kentang yang masih baik, itu tuh dia bakal bisa menyebar atau membuat kentang si sehat itu menjadi kentang busuk juga. Terus lakukan pencucian dan pengeringan sebelum menyimpan untuk jangka panjang. Lalu gunakan perlakuan suhu dingin atau refrigerasi untuk memperlambat pertumbuhan bakteri. Dan yang terakhir adalah penanganan yang bisa terjadi, yaitu memisahkan dan buang kentang yang mulai busuk agar tidak menular. Dan jaga kebersihan wadah penyimpanan dan alat pemotongan kentang. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk video presentasi kali ini. Dan cukup sekian, terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton. Terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.